teman-teman, selamat datang di channel kami. Hari ini kami akan membagikan cerita tentang si kancil yang mencuri timun. Kalian pasti sudah tahu kancil kan? Hewan yang cerdik dan pandai mengelabui musuhnya. Tapi apakah kancil juga bisa mengelabui Pak Tani yang menjaga kebun timunnya? Yuk kita simak ceritanya. Pada suatu hari, ada seorang petani yang memiliki kebun timun yang luas dan subur. Timun-timunnya besar, hijau, dan segar. Pak Tani sangat menantikan panen timun yang sudah dipastikan akan melimpah ruah. Maka dari itu, Pak Tani selalu menjaga kebun timunnya dengan baik. Namun, ada satu hewan yang sangat suka dengan timun Pak Tani. Dia adalah si kancil yang selalu mengintip kebun Pak Tani dari balik semak-semak. Dia sangat ingin mencicipi timun yang besar-besar itu. Aduh, timun Pak Tani kelihatan enak sekali. Aku jadi ingin makan timun itu. Tapi bagaimana caranya? Pak Tani pasti akan marah jika aku mengambilnya. Kancil pun berpikir keras. Dia sibuk mencari akal. Kancil ingin mengambil timun tanpa ketahuan oleh Pak Tani. Akhirnya dia mendapatkan ide yang menurutnya cerdik. Aha, aku tahu. Aku akan mengambil timun itu di malam hari. Di malam hari Pak Tani pasti sudah tidur. Aku bisa masuk ke kebunnya secara diam-diam. Aku bisa makan timun sepuasnya tanpa ketahuan, kata kancil sambil tersenyum. Malam pun tiba. Kancil bersiap-siap untuk mencuri timun Pak Tani. Dia mengendap-endap menuju kebun. Langkahnya sangat berhati-hati agar tidak menimbulkan suara. Dia melihat ke sekeliling. Tidak ada orang yang terlihat. Kancil pun masuk ke kebun Pak Tani dengan penuh semangat. Wow, lihatlah. Timun-timun ini semakin besar dan segar. Aku tidak sabar untuk memakannya. Aku akan memilih yang paling besar dan paling manis, kata kancil. Kancil pun memetik satu timun yang paling besar. Dia mencium aromanya, kemudian menggigitnya dengan lahap. Dia merasakan lezatnya timun Pak Tani. Enak sekali. Timun ini manis dan segar. Aku belum pernah merasakan timun seenak ini. Aku ingin makan lagi, kata kancil. Kancil pun memetik timun yang lain. Dia makan dengan rakus, tidak peduli dengan banyaknya jumlah timun yang sudah dimakan. Dia hanya peduli dengan kenikmatannya saja. Sementara itu, Pak Tani yang sedang tidur di rumahnya terbangun karena mendengar suara berisik. Dia mendengar suara kancil yang mengunyah timun terlalu keras. Pak Tani pun curiga. Suara apa itu? Siapa yang berani masuk ke kebunku? Apakah ada hewan yang mencuri timunku? Pikir Pak Tani. Pak Tani pun bangkit dari tempat tidur. Dia mengambil senter dan sapu, kemudian berjalan menuju kebun. Pak Tani menyalakan senter dan mulai mencari sumber suara. Tidak lama, Pak Tani melihat sesuatu yang membuatnya marah. Dia melihat kancil yang sedang makan timunnya dengan lahap dan merusak sebagian pagar di kebun timunnya. Hei, ternyata kamu yang mencuri timunku, kancil. Kamu berani-beraninya masuk ke kebunku dan merusak timunku. Kamu harus membayar untuk ini, teriak Pak Tani. Pak Tani pun berlari ke arah kancil dengan sapunya. Dia ingin menangkap dan menghukum kancil. Kancil kaget mendengar teriakan Pak Tani. Dia baru sadar bahwa dia telah ketahuan. Dia pun ketakutan. Kancil berusaha untuk berlari, tapi Pak Tani sudah terlalu dekat. Kancil juga tidak bisa berlari cepat karena sudah kekenyangan. Tolong Pak Tani, jangan marah, jangan pukul aku. Aku minta maaf, aku lapar sekali dan ingin memakan timunmu, balas kancil. Pak Tani tidak mau mendengar alasan itu. Dia tetap marah dan ingin memukul kancil. Namun sebelum dia melakukannya, ada suara yang mengagetkan Pak Tani. Kukuruyuk. Suara itu berasal dari ayam jago yang berkokok. Ayam jago berkokok karena melihat matahari terbit. Itu artinya hari sudah pagi. Wah, rupanya sudah pagi. Aku harus segera pulang. Aku harus meninggalkan kebun ini, pikir kancil. Kancil pun melihat kesempatan untuk melarikan diri. Dia tidak mau tinggal di sana lebih lama lagi. Dia takut akan dipukul oleh Pak Tani. Kancil pun akhirnya bisa bangun dan berlari terbirit-birit. Aku harus pergi dari sini. Aku harus kembali ke hutan. Aku tidak mau lagi mencuri timun. Bisa-bisa aku tertangkap dan dihukum Pak Tani. Aku hanya mau hidup damai dan bahagia, batin kancil. Kancil pun berhasil keluar dari kebun Pak Tani dan kembali ke hutan. Dia melihat teman-temannya sedang menunggu. Mereka senang melihat kedatangan kancil. Kancil, akhirnya kamu kembali. Kami sangat mengkhawatirkanmu. Dari mana saja kamu? Apa yang terjadi? Tanya teman-teman kancil.
Kancil pun menceritakan semua yang dialaminya di kebun Pak Tani. Kancil menceritakan bahwa dia mencuri timun yang lezat, lalu ketahuan oleh Pak Tani, dan bagaimana dia nyaris dipukul oleh Pak Tani. Kancil juga menceritakan bagaimana dia berhasil melarikan diri dari Pak Tani dan kembali ke hutan. Wow, kamu benar-benar beruntung, Kancil. Kamu bisa selamat dari marahnya Pak Tani. Kamu harus berterima kasih kepada Tuhan yang melindungimu, ujar salah satu teman Kancil. Iya, aku sangat berterima kasih kepada Tuhan. Aku juga berterima kasih kepada kalian semua yang menungguku dan menyambut kedatanganku dengan hangat. Aku minta maaf telah membuat kalian khawatir. Aku tidak akan pernah lagi mencuri timun Pak Tani, kata Kancil. Kancil pun berjanji. Kami memaafkanmu, Kancil. Kami mengerti bahwa kamu suka dengan timun Pak Tani. Tapi kamu harus ingat bahwa mencuri itu tidak baik. Kamu harus menghormati hak orang lain, kata teman Kancil lagi. Kalian benar, teman-teman. Aku sudah mengambil pelajaran berharga dari pengalaman ini. Aku sudah menyadari bahwa mencuri itu tidak baik. Aku juga tidak menghargai kerja keras Pak Tani dengan merusak kebunnya, kata Kancil. Kancil berjanji untuk tidak lagi mencuri timun Pak Tani. Dia pun hidup damai dan bahagia bersama teman-temannya di hutan. Nah, dari cerita ini kita belajar bahwa kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Kita tidak perlu mencuri dan mengambil hak orang lain demi kesenangan. Akan lebih bagus jika kita selalu berbuat baik dan jujur. Demikian cerita fabel tentang si Kancil yang mencuri timun. Semoga teman-teman suka dan terhibur dengan cerita ini ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye.